Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis kata dan juga mempelajari tentang pronoun, saatnya kita mempelajari tentang possessive. Possessive ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Saya ulangi lagi, possessive digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Possessive itu ada dua, yaitu possessive as adjective seperti yang saya lingkari ini, dan juga possessive as pronoun seperti yang saya lingkari ini. Apa perbedaannya antara kedua jenis possessive ini? Kedua-duanya digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Perbedaannya, jika possessive as adjective ini digunakan ketika kita ingin menyatakan kepemilikan dengan cara menyebut langsung kata bendanya. Misalnya, kita ingin mengatakan mobilku. Mobil bahasa Inggrisnya car. Kalau mobil saya atau mobilku, berarti kita akan menuliskan car di titik-titik ini. Di titik-titik ini kita isi dengan kata car. Sehingga bahasa Inggrisnya mobilku adalah my car. Kalau mobilmu, your car. Mobil kita, our car. Mobil mereka, their car. Mobilnya dia laki-laki, his car. Mobilnya dia perempuan, her car. Di sini possessive as adjective di sini kesemuanya menggunakan kata benda car. Dimunculkan kata bendanya. Ketika kita ingin menyatakan kepemilikan dengan menunjukkan kata bendanya secara langsung, maka kita menggunakan possessive as adjective ini. Misalnya, ini adalah mobilku. Ini bahasa Inggrisnya this. Ini bahasa Inggrisnya this. Saya ulangi. Adalah is. Mobilku, my car. This is my car. Kalau ini adalah mobilmu, this is your car. Kita ganti my-nya dengan your. Kalau kita ingin menggunakan kepemilikan, menyatakan kepemilikan dengan tidak menyebut secara langsung kata bendanya, maka kita bisa menggunakan possessive as pronoun. Contoh, di sini milikku, kita bisa mengatakan dalam bahasa Inggris mine. Milikmu, yours. Milik kita, ours. Milik mereka, theirs. Miliknya laki-laki, his. Miliknya dia perempuan, hers. Coba perhatikan, di sini tidak menyebutkan kata bendanya, tetapi langsung mengatakan milikku, milikmu, milik mereka, milik dia laki-laki, milik mereka, miliknya laki-laki, miliknya perempuan, milikku, milikmu, milik kita. Semuanya tidak menyebutkan kata bendanya secara langsung. Jadi, ketika kita ingin menyatakan kepemilikan dengan tidak menyebutkan kata bendanya, kita menggunakan possessive as pronoun. Dengan cara, kalau mengatakan milikku, kita mengatakan mine. Milikmu, yours, dan seterusnya. Ini adalah milikku, berarti this adalah is. Milikku, mine.
Ini adalah milikku. This is mine. Kalau ini adalah milikmu, this is yours. Ini adalah milik mereka, this is theirs. Ini adalah milik kita, this is ours. Dan seterusnya. Jadi tidak menyebutkan bendanya. Cukup mengatakan mine, atau yours, atau ours, dan seterusnya. Baik, itulah yang kita sebut sebagai possessive. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat. Baik teman-teman, cara membuat kalimat di dalam bahasa Inggris, kita akan menjelaskan di sini. Yang perlu diketahui bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerjanya, misalnya makan, saya makan nasi. Berarti itu adalah kalimat verbal. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Misalnya sehat, saya sehat. Sehat itu bukan kata kerja. Ngantuk, saya ngantuk. Ngantuk itu bukan kata kerja. Sehingga saya sehat, saya lapar, saya ngantuk, saya capek. Itu adalah kalimat nominal. Selanjutnya, itu adalah jenis kalimat di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu jenis tenses yang ada di dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Simple present tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan aktivitas yang rutin dikerjakan. Karena rutin, maka keterangan yang digunakan, keterangan waktu yang digunakan adalah every. Setiap waktu, every time. Setiap hari, every day. Setiap minggu, every week. Setiap bulan, every month. Setiap tahun, every year. Jadi rutin itu tidak harus setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, bisa setiap tahun. Itu adalah rutin. Kalau kita berbicara tentang aktivitas yang rutinitas sehari-hari, maka kita menggunakan simple present tense. Oke. Selanjutnya, ya seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris itu pasti ada verbal, pasti ada nominal. Di dalam simple present tense pun ada verbal, ada nominal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat verbal di dalam simple present tense. Kalimat verbal di dalam simple present tense seperti yang ada di layar teman-teman ini. Di kalimat positif itu ada subjek, ada subjek, ada verb one, ada objek. Subjek ya seperti pronoun tadi, we speak English. Subjeknya we. Verb one-nya speak misalnya. Objeknya English. Jadi kalau kita bicara bahasa Inggris, we speak English. Kata kuncinya adalah ada di verb one. Jadi kalau sudah tahu kata kerjanya, kita bisa bicara bahasa Inggris. Misalnya kita tahu bahasa Inggrisnya makan. Makan bahasa Inggrisnya eat. Tinggal menambahi subjek, tinggal menambahi objek. Saya makan nasi, I makan, eat nasi, rice. Saya makan nasi, I eat rice. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ada tambahan s atau es. Ini digunakan untuk apa? Ini ditambahkan ke kata kerja jika subjek sebuah kalimat itu adalah dalam bentuk he, she, it. Jadi kalau saya bicara bahasa Inggris, I speak English. Kamu bicara bahasa Inggris, you speak English. Kita bicara bahasa Inggris, we speak English. Mereka bicara bahasa Inggris, they speak English. Tetapi kalau dia laki-laki, bahasa Inggrisnya he. Dia laki-laki bicara bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya adalah
He speaks. Ada S-nya. He speaks English. He speaks English. Jadi kata kerjanya diberi tambahan S. Itu kalau kalimat negatif. Kalau kalimat positif. Kalau kalimat negatif, tinggal menambahkan do atau does sebelum kata not. Misalnya, I do not, misalnya di sini, we do not speak English. Kalau we-nya diganti dengan I do not speak English. We-nya diganti dengan they do not speak English. They-nya diganti dengan you do not speak English. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan does? Kita menggunakan does kalau subjeknya he, she, it, atau nama orang, Ali misalnya. Itu baru kita menggunakan does. Jadi kalau dia laki-laki tidak bicara bahasa Inggris, he does not speak English. She does not speak English. Ali does not speak English. Dia laki-laki tidak bicara bahasa Inggris. Kalau we do not speak English, kita tidak menggunakan does, tapi menggunakan do. Apa artinya we do not speak English itu? Kita tidak bicara bahasa Inggris. Apa artinya we speak English? Artinya kita bicara bahasa Inggris. Apa artinya we do not speak English? Artinya kita tidak bicara bahasa Inggris. Apa artinya do we speak English? Artinya do ini kalau di depan, do atau does taruh di depan, maka artinya apakah. Jadi do we speak English artinya apakah kita bicara bahasa Inggris. Kalau apakah kamu bicara bahasa Inggris? Bagaimana? Do you speak English? Kalau saya, do I speak English? Kalau mereka, apakah mereka bicara bahasa Inggris? Do they speak English? Jadi seperti itu. Kalau dia laki-laki, apakah dia laki-laki bicara bahasa Inggris? Does he speak English? Kalau apakah dia perempuan bicara bahasa Inggris? Does she speak English? Dan seterusnya. Dan yang selanjutnya kalimat verbal yang tanya subjek adalah menggunakan kata tanya who. Siapa yang bicara bahasa Inggris? Tinggal subjeknya diganti dengan kata who. Siapa bahasa Inggrisnya who? Bicara, speaks. Bahasa Inggris, English. Siapa bicara bahasa Inggris? Who speaks English. Kalau speak-nya diganti, kata kerjanya diganti dengan makan, eat. Siapa yang makan nasi? Who eats rice. Kalau belajar, study. Siapa yang belajar bahasa Inggris? Who studies English. Kalau membaca, read. Siapa yang baca bahasa Inggris? Who. Siapa? Who membaca, reads. Bahasa Inggris, English. Siapa yang baca bahasa Inggris? Who reads English. Itulah kalimat bahasa Inggris simple present tense dalam bentuk verbal. Selanjutnya, simple present tense dalam bentuk nominal. Seperti ini. Di sini ada to be bentuk pertama. Di dalam bahasa Inggris, to be bentuk satu ini adalah is, am, are. Ini adalah jenis-jenis to be bentuk pertama. Is untuk subjek he, she, it atau nama orang. Jadi kalau subjeknya he, maka to be-nya is. Kalau subjeknya she, to be-nya is. Kalau subjeknya Ali, to be-nya juga is. Ini to be yang pertama, is. To be satu itu ada 3 ya. Ada is. Yang kedua, am. Ini juga to be satu. Nah, yang to be am ini digunakan untuk subjek I. Jadi kalau I, to be-nya am. Kalau I, to be-nya am. Kalau he, to be-nya is. She, to be-nya is. He, to be-nya is. Ali, to be-nya is. Kalau I, to be-nya am. Sekarang to be yang terakhir. To be pertama adalah to be satu itu ada 3. Ada is, ada am. Dan yang terakhir adalah are.
To be are digunakan untuk subjek you, they, we. Jadi kalau subjeknya you, to be-nya are. Kalau subjeknya they, to be-nya are. Kalau subjeknya we, to be-nya are. Oleh karena itu, di sini ketika subjeknya we, maka to be-nya menggunakan are. We are happy. We artinya kita, happy artinya bahagia. We are happy artinya kita bahagia. Kalau we-nya diganti dengan I menjadi I am happy. Kalau we-nya diganti dengan he, maka menjadi he is. Pakai to be is. He is happy. Dan seterusnya. Kalau negatif, lebih gampang lagi. Tinggal memberikan not setelah to be. We are happy, negatifnya menjadi we are not happy. Kalau interrogatif bagaimana? Interrogatif lebih gampang lagi. To be-nya taruh di depan saja. Are we happy? Kalau apakah dia laki-laki bahagia? Dia laki-laki itu he. To be-nya is. Berarti is he happy? Nah, to be ini mengikuti subjek. Kalau subjeknya we menggunakan are. Sehingga di sini menggunakan are. Kenapa? Karena subjeknya adalah we. Are we happy? Apakah kita bahagia? Dan yang terakhir adalah tanya subjek. Siapa yang bahagia? Siapa bahasa Inggrisnya who? Kalau siapa gunakan saja to be is. Sehingga kalau siapa yang bahagia, who is happy. Kalau siapa yang bersedih, happy-nya diganti dengan sedih. Sedih bahasa Inggrisnya sad. Who is sad? Siapa yang lapar? Lapar bahasa Inggrisnya hungry. Who is hungry? Jadi yang diganti cuma yang belakang saja. Kalau marah, angry. Siapa yang marah? Who is angry? Dan seterusnya. Baik, saya kira itu materi kita pada pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.